Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La dunia ala kulli bismillah. Al-hadrati Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala yasihul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi bitta'ini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin mustaya bapak isra'ikum yang dipermuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rasulullah pertama dan yang paling utama amalanmu itu asarangan menciptakan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita dianugerahi, dikaruniai kenikmatan yang sangatlah luar biasa oleh Allah. Kita bisa bertemu kembali dengan Yaumul Asyura. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan awal tahun Hijriah. Semoga selama 1 tahun lebih yang kita jalani dalam perjalanan hidup kita ada yang salah, semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalia kita semoga benar-benar mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu yang dipermuliakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mulailah kita sesarangan mulai pengawasan kita di akhir-akhir wasiat Rasulullah pada Sayyidina Ali. Ini seputar mengenai amar ma'ruf dan juga wasiat-wasiat calon penghuni surga, dan juga di akhir wasiat agar kita benar-benar bisa berpegang teguh dengan wasiat Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Dikarenakan apa? Agar kita bisa menjaga wasiat-wasiat tersebut, dikarenakan ini merupakan wasiat dari malaikat Jibril. Pentingnya kita menjaga wasiat dari Sayyidina Ali. Dikarenakan apa? Dikarenakan wasiat ini tidak sembarang wasiat, karena wasiat langsung dari malaikat Jibril. Berarti kita semua ini orang-orang terpilih, mendapatkan wasiat berupa ilmu. Wasiat berupa ilmu langsung dari malaikat Jibril. Orang bahan-bahan. Tapi semakin besar pahalanya, pahalanya semakin besar, semakin lebar. Dewi ini kan termasuk orang yang mendapatkan bocoran. Bocoran penghuni surga, bocoran amaliyah yang diterima oleh Allah,
berupa ilmu mawajib. Berarti orang-orang terpilih, orang-orang top semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu at-tinu an-nasihatu lillah walil rasulihi walil mu'minin. Ad-dinu nasihatulillah, agama yang kita pegang. Alhamdulillah panjenengan sami kita sedaya dianugerahi oleh Allah memeluk agama Islam. Memang agama itu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Semoga ini memang benar-benar agama yang mendapatkan ridho dari Allah. Dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Ini ilmu pokok yang menjadi kekuatan keimanan keyakinan kita kepada Allah. Ketika ada orang yang ngebleng, bahkan ada seorang wanita ketika pulang dari umroh, kok bisanya dia murtad, ya. Padahal dia setelah umroh. Kalau iman kita benar-benar tidak kuat, ya naudzubillah, kita tahu agama yang benar-benar dirindukan mendapatkan ridho dari Allah cuma satu, agama Islam. Kalau kita berpikir lebih panjang lebar, agama besok di hari kiamat itu pecah. Agama Islam pecah menjadi 72 golongan. Bayangkan, itu ajaran-ajaran yang seperti apa? Mengenai panjenengan sami kalau nyuwun sering-sering mengikuti pengawasan yang sekiranya satu jalur mendapatkan ridho dari Allah. Nggak usah ikut campur melalui niat itu apa. Ya, yang penting kita sering-sering berbenah diri. Tidak banyak-banyak mencari keburukan orang, mencari aib orang. Buatan enten manfaat. An-nasihatu lillah. Agama Islam itu merupakan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil rasulihi, semua utusan-utusan Allah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Mendapatkan perintah apa saja itu lewatnya malaikat Jibril. Sing Rasulullah pun melalui malaikat Jibril. Napa malih awak-awak kita. Tetap setiap permasalahan apa, setiap kita melakukan permasalahan tetap ada wasilahnya. Mau mencari makan ya harus bekerja, cari uang untuk bekerja. Dan semua ada wasilahnya, ada lantaran, ada perantaraan. Nah, bahasa kasar yang ngotot makelar penghubung. Walil rasulihi walil mu'minin. Nah, terlebih setiap orang-orang yang mukmin. Itu nasihat penting, ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan nasihat yang lebih utama. Kanggo Rasul Gusti Allah, Nabi Gusti Allah, terlebih orang mukmin. Itu nasihat terpenting yaitu adalah mengenai ilmu agama. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ketika kita hidup di dunia tidak hanya sekedar
mencari bekal dunia. Bekal dunia ini dapat, bekal akhirat ini dapat. Ya Ali ya Ali, sittatun min ummati fil jannati syabun taibun. Nah, di akhir-akhir wasiat Rasulullah tentang Sayyidina Ali. Ya Ali, sittatun min ummati fil jannah. 6 orang yang menjadi calon penghuni surga. Di antara umat-umatku ada 6 kriteria yang menjadi calon-calon penghuni surga. Di antara sinten fil jannati syabun taibun. Syabun taibun, ada anak pemuda, ya, orang yang masih belia, orang remaja, dia itu benar-benar ingat kepada Allah. Di usia-usia 13 mencapai 17, dia itu memang benar-benar kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Namun semasa hidupnya di usia-usia muda tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Syabun taibun, benar-benar anak pemuda yang tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niku boten diragukan malih. Itu yang pertama, penghuni surga yang pertama. Kira-kira kita sedaya niki termasuk syabun taibun boten napa sampun kadaluwarsa so. Mungkin di era zaman Nabi Nuh, Nabi Adam yang masih di balita gitu. Umur Nabi Nuh itu dugi sampai 950. Nah kita sedaya panjenengan ini kan mungkin 60, berarti saya balita. Nabi Nuh 950. Nabi Ibrahim sekitar 850. 850 yuswone dugi sampai semonten. Nah panjenengan kita sedaya lebih 60, 50 lah. Terus betul pampers dengan ada Nabi Ibrahim umur 80 lebih sunat. Umur 80 lebih sunat. Itu istimewanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di calon penghuni surga yang pertama adalah syabun taibun, anak pemuda. Nah, riyen niku kita sekata sih. Mungkin orang yang sudah tercetak ketika masih berada di alam rahimnya. Kados Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di masa-masa mencari ilmu, beliau memang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i pun sami. Adalah mau melakukan kemaksiatan terjaga, melakukan apa terjaga. Dan itu termasuk bagian orang-orang yang terpilih. Muga-muga kita sedaya angsal turunan kados mekaten. Syabun taibun yang pertama, anak muda yang selalu ingat kepada Allah, selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya itu tidak sekedar taubat sambil bermangan pedes, besok ya mangan pedes meneh karena masih tagihan. Kemarin habis melakukan maksiat, besoknya tobat, besoknya kembali maksiat lagi. Tobat sambel. Dengan syabun taibun yang memang benar-benar menjadi penghuni surga, sekali tobat dia sekali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, wa man tasaddaqa sirron, wa man tasaddaqa sirron, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu sedekah, berbagi, mengulurkan tangan, itu dengan cara sirron, dengan cara rahasia. Meskipun dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirron wa alaniyah. Kinten-kinten panjenengan sampun ngalami napa mboten niki? Alladzina yunfikuna amwalahum, ketika kita mau menginfakkan harta kita, sedekahkan harta kita, harta 200.000 katakan, bilaili wan nahar, malamnya kita mengeluarkan 50.000, siangnya kita mengeluarkan 50.000, masih 100 bagi sirron wa alaniyah. Kita tidak tahu kalau kita mengeluarkan 50.000 bilaili wan nahar, di malam hari dan siang hari. Niku ada kalanya yang 50.000, yang lebihannya tadi 100.000-nya lagi, 50.000-nya lagi sirron, dengan cara rahasia. Tidak ada satupun orang yang melihat kecuali Allah. Tidak ada satupun orang yang melihat kecuali Allah. Dari gerakan apapun. Misal sholat, ada kotak yang lewat, itu berarti gerakannya kita dilihat orang. Gerakannya pun tidak terlihat. Niku yang secara sir. Niku termasuk walaniyah, secara terang-terangan. Meskipun ketika kita sedekah walaniyah dengan cara terang-terangan, kados Pak, malam syuro, satu syuro kita sedekah makanan. Niku kita niati diterima, alhamdulillah, mboten nggih sampun diterima kalih rencana-rencana di madang sih. Kita melakukan sedekah apa saja, walannya. Yang 50-nya lagi walannya mboten napa-napa, berarti bilaili wan nahar sirron wa alaniyah. Niku kinten-kinten kita sedaya iki nate ngalami napa dereng. Insyaallah sampun pagi mung boten kalian ilmu, namun ilmu sekedar kita bersedekah ngoten mau. Niku wonten kalanipun, ada kalanya kita praktekkan kados ngoten. Sir bilail di malam hari, wan nahar di siang hari. Terus yang ketiga sirron, yang keempat wa alaniyah. Ini wonten salah setunggalipun ulama nyaranake, cobalah ketika kita bersedekah praktekkan kados ngoten. Bilail wan nahar secara terang, secara sir maupun terang-terangan, wan nahar secara sir nopo terang-terangan. Yang ketiga sirron. Kalau kita bisa bersedekah, jangan sampai ada satupun orang yang melihat terkecuali Allah. Kalau wa'alaniyah, kita jangan sampai lupa niat memberikan motivasi terhadap orang sekeliling kita. Ketika kita bersedekah bisa menjadi daya tarik orang. Dan wong liya niku derek-derek sedekah. Nggak usah membanding-bandingkan. Bahkan ancaman setiap orang yang bersedekah
ada unsur miskola dzarrah, meskipun sedikit, qalilan, dengan rasa takabur. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini yang paling berat. Jangan sampai pahala kita, keniatan kita ketika kita mengeluarkan hilang dengan sendirinya. Dikarenakan apa, Pak? Bil manni wal adha, dengan rasa riya, terlebih sampai meremehkan sedekah orang lain. Niku ingkang langkung berat. Paling penak nggih sedekah waktu. Sedekah waktu niku tak terasa, mboten terhingga. Alhamdulillah sampun pikantuk ilmune Pak nggih. Nggih niate kita sedaya ngaos niki namung berbagi ilmune sing kuwasa. Ini termasuk wasiat Rasulullah kalian Sayyidina Ali ben turun temurun dumugi awake dhewe. Benten wasiat warisan kalih harta benda kalian wasiat ilmu niku benten. Ketika kita memberikan wasiat berupa wasiat maupun warisan, terlebih dengan waladan soleh-solehah. Ketika kita memberikan wasiat berupa ilmu, fa insya Allah apa yang dibuat, ya, apa yang diperbuat oleh anak-anak kita ketika kita memberikan wasiat berupa ilmu, anak itu ketika selama mereka melakukan kebaikan kepada siapa saja, kok ilmunya dari kita, dari orang tuanya, dengan sendirinya pahala kita itu mengalir. Ini keterangan awal itu kan ada yang kira Pak, ketika kita memberikan pejangan kalian putra putri di kita sedaya, bahwa niku ilmu ajaran wudu, apa ilmu ajaran mengenai bacaan sholat, ketika ilmunya itu turun menurun berarti pahalanya kita itu masih mengalir. Niku nikmate yang beragama Islam semua dipermudah. Boten sing angel-angel, sing angel niku awake dhewe. Kiyang napa boten, sungkan napa boten. Wa man tasaddaqa sirron. Niku yang kedua, orang yang mau bersedekah dengan cara rahasia. Ampun keweleh ketika kita ada yang mendatangi ataupun kita gimana Pak Gih? Misal contoh proposal atas nopo. Dalam Al-Quran ini wonten wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nggih, nanti mirang apa mboten Pak? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Terkadang ketika kita diberikan anugerah harta yang melimpah ruah, di situ kita terlena dengan kenikmatan, dengan kemewahan. Hakul lisail, harta yang kita miliki. Niki wonten pajeke kiambak-kiambak. Hakun, ada yang menghaki terkadang. Hakul lisail. Terkadang ada yang memberitahu dengan cara apa? Mengajukan proposal, mengajukan Pak, besok di sana ada kegiatan, di Bali ada kegiatan, monggo mengenjenengan tadi bukan nopo teh, nopo kopi. Itu berarti bisa memberi kabar. Kalau sebagian harta yang di rumah kita, kopi yang berada di rumah kita, wah ini warga. Padahal itu termasuk sedekah kita, tapi dengan cara diingatkan. Lisail wal mahrum. Kalau yang wal mahrum berarti dari hati kita. Kalau lisail
lisail niku dengan cara diingatkan. Kalau wal mahrum bagi orang-orang yang kita kasihi. Oh, wong kaya mampu, wong kaya layak. Terlebih niku yaum Asyura, utama fadilah bulan Muharram, terutama nggih boten sanes malih dengan cara kita menghormati bulan Asyura nggih dengan cara melakukan sunatullah, di antaranya pun berpuasa sunnah walau karena sehari. Boten napa-napa penanti siapa nggih, penanti dari awal niki. Terlebih panjenengan sakit puasa 30 hari ya jos. Puasa sunnah. Yang kedua apa Pak? Ngelus-ngelus anak yatim. Ngelus-ngelus sirahi anak yatim. Anak yatim itu atas nopo biasa pengen jenengan juga termasuk anak yatim kawan. Anak yatim itu kategori ini pun temuji masa-masa balik. Jenengan dia pun sami ngertos. Dan itu keutamaan di bulan Syuro di antara ini. Sedekah terkecil kita ketika kita ada penghausan kita alhamdulillah itu termasuk bagian sedekah. Yang ketiga, wa man yu'addi sholata duha. Muga-muga panjenengan wa min ahli sholatid duha, sering ngelampahi sholat duha. Fadilah dan keutamaan orang yang sering melaksanakan sholat duha niku termasuk bagian daripada calon penghuni surga. Calon penghuni surga niku syaratnya apa Pak? Syarat yang utama agar kita bisa masuk ke surganya Allah, syarat yang utama apa Pak? Kudu mati syahid. Namun tanah dari mati belum sakit, kudu meninggal dahulu baru bisa masuk surga. Itu pun pantangannya berliku-liku. Moga-moga dengan panjenengan selalu istiqomah melaksanakan sholat duha, itu termasuk di antara tiket utama agar kita bisa masuk surganya Allah. Alhamdulillah. Mudah nopo angel Pak? Mudah. Sholat duha 2 rakaat. Niku termasuk bagian orang yang sedikit sungkanan. Sholat duha 2 rakaat. Padahal anjuran ini kan 4 rakaat sampai 8 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat berarti waktunya namun 2 menit. Berarti beringat pada Allah, ilaih Allahu Akbar, ilaih 2 menit menah selalu kilingan gaweane. Gini manusia, alhamdulillah sakit ngelampahi sholat duha. Damel gampil mawon. Wa man yu'addi sholat duha, yang ketiga yaitu adalah orang yang benar-benar bisa mengistiqomahkan melaksanakan sholat duha walau kana rakaatain, 2 rakaat. Amun 4 rakaat 1 salaman bagi boten ansale 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu anjuran sholat sunnah 2 rakaat salam. Yang keempat, wa man kana dhahabu malihi ahwanu alaihi min fawatis sholati wahidatin ma'al iman. Yang kelima, yang keempat, orang yang rela, wa man kana dhahabu malihi, orang yang rela kehilangan waktu, kehilangan harta, dikarenakan apa Pak? Dikarenakan dia tidak mau
ketinggalan sholat berjamaah. Ma'al imam, bahasane wasiatnya itu ma'al imam, dengan sholat ada imamnya. Berarti tidak mau dia rela kehilangan sebagian harta, sebagian waktu mawon sing mudah. Berarti pas di waktu kerja ono bosi nggih iki kudu tak laksanake melalui bos napa aku sholat jamaah sih. Niku sing berat niku. Kinten-kinten derek pundi Pak niku. Wong sing nembe awak kesel mawon panjamaah be aras-arasan. Napa maneh wonten tuntutan. Nek mati dadi menungso atus ngoten. Nggih, jenenge sampun kawula sampaiake minimal nggih nate nglampah. Dia rela kehilangan waktunya demi bos. Nggih. Dia rela kehilangan waktunya demi ingin melaksanakan sholat berjamaah. Nah, terkecuali tukang cukur benten mesti untuk waktu sholat zuhur tutup pena. Dilanjut makai malih. Soalnya napa wonten dan sakit benten kalian karyawan sinten pabrik ten kantoran mboten saged. Mungkin misal jamaah nggih di lain waktu. Jamaah sholat zuhur jam 1 jam 2 seperti sholat berjamaah. Nah, ketika kita sholat berjamaah dengan mengulurkan waktu dengan tepat waktu, ya di mana-mana tetap inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wonten manfaat jamaah sholat sing tepat waktu kados napa, sing boten tepat waktu kados napa. Tetap wonten potongan ganjaran. Iya lagi. Min fawatis sholat kepotang. Nah, bahasa ini min fawatis sholat terdesaknya waktu. Mal imami ketika akan melaksanakan sholat jamaah dengan imam. Alah ngose pan sholat jamaah malah on orderan. Yang kelima, misal wah pengen sholat jamaah imamnya sholat maghrib enak meni, wah mau ono tugas kata ngoten. Umum atas niku hiasane menungso. Nah boten enten ngono nggih. Setan ini ngeluh mangga pan bodoh kono. Bahkan Imam Ibnu Abbas ketika akan melaksanakan sholat itu sholatnya dengan cara kilat. Kene sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Alasannya apa ketika ditanya setan sing bodoh aku ora sido lebih siap-siap baru aku pan sholat wis rampung. Wis niku nek mati dadi manusia ketika dia sudah mempunyai ilmunya. Wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Nah, kita sedaya niki saged napa boten, Pak? Kriteria penghuni surga yang kelima. Wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam ini selalu menangis mengucurkan air matanya. Dikarenakan apa, Pak? Ini paling berat nih. Dikarenakan satu, ingat dosa, dua, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar benar-benar diri ini benar-benar setiap langkah hidup kita agar mendapatkan ridho dari Allah, dan setiap kita melakukan kesalahan agar diampuni oleh Allah. Jadi setiap pagi niku wonten, Pak, dan kitab Taqwaul Ahbar, kitab Tanqiqul Qaul. Niku wonten keterangan kados ngaten, orang yang selalu menangis di setiap
setiap pagi, setiap sore, setiap malam menangis terus. Nangisnya dikarenakan apa? Wedi kaliyan dosa. Ingat kepada Allah terus. Wa man dama'at ainahu, kedua matanya itu selalu mengindirkan air mata dikarenakan takut dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinten-kinten niki wau sampun nangis napa dereng. Malah kepikiran gawean simpan dilakoni nih mah. Salatnya salat selaku hamba yang taat kepada Allah mawon. Mboten susah-susah. Penting waya salat ya salat, waya turu ya turu, waya tugas itu iso jamaah alhamdulillah, ora iso jamaah ya alhamdulillah. Sungguh sampun dados hiasan manusia. Yang keenam, wa man zahamal ulama'a fi majalisihim. Ketika kita ada waktu, meluangkan waktu, menyempatkan waktu fi majalisihim, kados ngeten iki, selalu mendatangi majelis-majelis ilmu. Duga ilmune napa ki mawon, pokoke ilmune sing diwasa kudu tak bertahanke. Niku merupakan ikhfid wasiyati malaikat Jibril, agar kita bisa menjaga wasiat daripada malaikat Jibril. Tolong wasiat ini dipegang teguh. Iki ora seko aku, niki wasiat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril info dari pundi? Info dari pusat Allah Azza wa Jalla. Iki jenengan diantarane sampun asal bocoran tiket mlebu surga. Tiket mlebu surga niku murah napa larang, Pak? Murah napa larang? Murah, modho wegah, ora bayar. Tiket neraka mlebu di tempat karekan bayar napa mboten? Bayar, tapi iki kata sing gelem. Nah, sini itu yang ngeluh napa mumet nih. Sing boten bayar tapi rasane rasa-rasa. Carane sing ten mriku tempat-tempat tongkrongan, tempat-tempat lokalisasi ngapunten. Niku kan cara wis pun diklaim. Iki wis tugas selesai. Cara setan itu tugas selesai. Niku sampun menjadi motivasi prinsip setan kados ngoten. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam, nggih sampun dadi pun provokasi niku. Pun bentrok. Aku sing dijadikan jadi api kayak sing nembe cawe iki malah wis pedakilan ngalah aku guru-guru sampeyan aku diusir Allah saka surga. Sampeyan sing di surga saiki. Tetenan wae. Itu setan. Jadi selama manusia masih berada di muka bumi ini, setan masih kekeh. Masih kekeh dengan prinsip dari Nabi Adam mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggoda sebanyak mungkin. Ya sampai saat ini setan niku kan boten enten sing mati. Nambah. Sekali mana pinter Pak? Setan niku sekali mana pinter. Mungkin kados telur ikan mungkin banyak. Betul. Alhamdulillah tidak terlihat. Nah, misal terlihat ya ampun. Wa man zahamal ulama'a fi majalisihim. Kita sering-sering mendatangi majelisnya para ulama, para kiai, para ustadz, minimal saged hadir nggih. Mbah ning majelis niku ngantuk napa sekedar ngopi, sekedar ngeteh, sekedar oleh jajanan, mboten napa-napa. Dan kita Riyadhus Shalihin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
berseru pada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, anzil al-ard, turunlah ke muka bumi ini agar mencari sinten Pak, bidzikrillah, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong zikir niku mboten kados terus subhanallah alhamdulillah niku mboten. Selama hati kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hembusan nafas kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala niku termasuk zikir napa mboten Pak? Termasuk di zikir. Meskipun dengan zikirnya cara mengantuk. Apakah mereka termasuk orang yang zikir ya Rob? Itu malaikat Jibril tantang. Apakah dengan cara seperti itu mereka termasuk zikir? Allah pun menjawab, ketika mereka masih ingat kepadaku, berarti dia termasuk orang yang zikir kepadaku. Alhamdulillah, muga-muga panjenengan sami itu termasuk orang-orang yang min ahli jannah. Amin Allahumma amin. Pun nanti dilampahi panjenengan sami 6 kriteria orang penghuni surga sampun dipun lampahi panjenengan sedaya. Pun nanti semua ini yang pertama sabun taibun, meskipun tobat sambel nggih nate nglampahi. Kita taat itu termasuk orang yang tobat meskipun setelahnya melakukan kembali. Tasaddaq sirron bih alhamdulillah sampun nate gampang. Kita ini termasuk hamba-hamba yang merdeka, mau mengeluarkan apa saja walau karena kolilan nyicil nih bang niku siron mboten bagi. Wa man yu'addi sholat duha, alhamdulillah sering kita lampahi sholat duha. Wa man dhabu mali ahwanu alaihi min fawatis sholat, dengan terdesaknya sholat kita masih melaksanakan, merelakan pekerjaan kita walau karena kolilan, menyempatkan waktu sholat nggih sampun nate kita alam sholat dengan cara gugur cepet-cepet. Sholatnya meskipun sholatnya jengklat ben ora ketahuan bersih nggih nate. Kuwi pagi nate nggih malah ten pabrik niku sing istirahatnya namung seperempat jam, setengah jam. Niku pan sholat kan susah. Sholatnya sampai di tempat penjahitan. Dan garmen ngoten niku wis sampun sedia ruku nah yang laki-laki selama durung kentut mbah sedina apa ya nggih mboten napa-napa seneng urung durung batal. Wa man dama'at ainahu min khasyatillah, niki sing kados susah. Mosok isuk kon nangis, sore nangis, bengi nangis dikarenakan ingat dosa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan sampun nglampahi kados niku nggih bisa melakukan wasiat Sayyidina Ali kados niku, man dama'at ainahu, menangis di setiap harinya dikarenakan ingat kepada Allah, ingat dosa-dosa yang kita perbuat, insya Allah itu termasuk bagian daripada min ahlil jannah. Wa man zahamal ulama fi majalisihim, niki perlu dibudidayakan, dipertahankan dengan mendatangi majelisnya para ulama. Memang kita ngaos banyak pilihan dan mereka bisa dan mereka bisa lana rono kabeh sing kene njur sapa musolane ora sing rameake njur sapa. Paling nikmat niku nggih dimanfaataken kiyambak. Bapak-bapak, ibu yang dipermuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita mengkaji mengenai bab calon-calon penghuni surga, semoga bisa kita amalkan khususnya kepada kita, keluarga kita, terlebih kepada putra-putri kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian pagi ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat berkah,
ilmu yang manfaat berkah dan juga menjadi motivasi dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Ya aliyu man arsyadal a'ma biyadil yusra ja'a yaminuhu fi yaminik wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.